We got an order. 6 mixers. To anyone in particular? McDonald's. Care for a little tour? We wanted something different. Order's ready in 30 seconds, not 30 minutes. Unique, original, there's nothing like this. It's revolutionary. It's exactly what it is. It's revolutionary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarminto dengan NIM 11 20 11 153 dari kelas MA 20 B2. Pada video ini saya akan menyampaikan ulasan-ulasan yang terdapat dalam film The Founder dari segi service design dan manajemen bisnis pada umumnya yang diterapkan pada perusahaan McDonald. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman STMM. Nah, berikut adalah sekilas tentang film The Founder. Film ini bercerita tentang sejarah berdirinya restoran cepat saji yang terkenal di dunia yaitu McDonald's, bagaimana ia berkembang mulai dari nol, kemudian dapat sukses sampai lingkup nasional bahkan mancanegara. Film ini dirilis pada tahun 2017 dengan disutradarai oleh John Lee Hancock. Berdasarkan alur cerita yang terdapat dalam film, saya mencatat beberapa ulasan dan mengkelompokkannya dalam dua kategori, yaitu yang pertama berdasarkan produk dan service design, kemudian yang kedua adalah manajemen bisnis secara umum yang digunakan oleh McDonald dalam pengembangan bisnisnya. Dari segi produk dan service design yang dilakukan oleh McDonald's, yang pertama adalah McDonald berkonsentrasi terhadap 3 menu utama, yaitu hamburger, kentang goreng, dan milkshake. Nah, awalnya terdapat 27 menu yang disajikan oleh McDonald's, kemudian dipangkas menjadi 3 menu utama dengan tingkat pemesanan tertinggi. Nah, hal ini dilakukan agar pelayanan menjadi lebih fokus serta menghindari potensi kesalahan order serta sebagai upaya dalam peningkatan kualitas produk. Kemudian yang kedua adalah kemasan sekali pakai yang praktis. Jika restoran-restoran lain menggunakan nampan, piring, sendok, dan perlengkapan makan yang lainnya, maka McDonald membuat terobosan yang belum cukup menarik, yaitu dengan menggunakan kemasan yang berbahan kertas yang praktis serta ramah lingkungan. Nah, kemasan yang praktis ini memudahkan pelanggan untuk membawa pesanannya untuk dimakan di mana sesuai kemauan mereka, bisa di mobil, di rumah, di taman, atau dimanapun sesuai kemauan mereka. Nah, yang ketiga adalah layanan super cepat dan layout restoran yang baik. Nah, pelayanan super cepat ini McDonald menyajikannya dalam 30 detik untuk satu menu. Padahal untuk restoran-restoran yang lain pada waktu itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk satu menu. Nah, kecepatan ini didukung oleh layout dapur restoran yang disesuaikan dengan operasional produksi sehingga tercapai ketepatan waktu, kecepatan, serta takaran yang pas dalam penyajian menu makanan yang dihidangkan. Yang keempat adalah kemasan berbeda untuk setiap varian rasa. Nah, McDonald memberikan kemasan yang berbeda pada produk hamburgernya, yaitu berwarna merah dan biru. Perbedaan warna ini difungsikan untuk memberikan perbedaan varian rasa. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi resiko kesalahan dalam penyajian pesanan yang dilakukan oleh karyawan McDonald. Kemudian yang kelima adalah produk yang terstandarisasi dan bermutu tinggi. Produk yang terbaik ini berasal dari pemilihan bahan yang berkualitas dalam membuat hamburger, kentang goreng, dan milkshake, yaitu berbahan dengan kualitas standarnya yang tinggi. Bahan mentah yang dipesan juga sudah dalam kondisi yang siap saji, sehingga ini juga berpengaruh dalam mempercepat pelayanan dalam penyajian menu-menu yang disajikan oleh McDonald's. Nah, yang keenam adalah keunggulan rasa dan harga yang ekonomis. Bahan berkualitas yang disajikan McDonald dalam menyajikan makanannya ini menjadikan produk mereka itu mempunyai rasa yang enak, sehingga produk ini digemari oleh anak-anak maupun dewasa. Kemudian harga ini juga tergolong murah jika dibandingkan dengan restoran-restoran lain di masa itu. Kategori yang kedua adalah manajemen bisnis yang dilakukan oleh McDonald's dalam hal upaya pengembangan bisnis. Nah, itu yang pertama adalah sistem waralaba atau franchise. Nah, McDonald mengembangkan bisnis restorannya dengan menjalin franchise atau waralaba di berbagai kota untuk meningkatkan penjualan serta memperluas jaringan penjualannya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan lokasi yang strategis.
Pemilihan lokasi bisnis ini dilakukan di pinggir jalan dan dekat dengan pusat keramaian. Kemudian yang ketiga adalah strategi dalam perekrutan dan pelatihan karyawan yang dilakukan oleh McDonald's. Di bawah pimpinan Roy Kroc, McDonald's melakukan perekrutan karyawan di lokasi-lokasi ibadah atau di tempat-tempat ibadah, karena dia berasumsi bahwa orang yang taat akan memiliki tanggung jawab dan semangat kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya. Kemudian McDonald's juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawannya terkait sistem operasi serta pengembangan skill dalam penyajian pesanan. Kemudian yang keempat adalah penerapan SOP dan quality control. McDonald's memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang wajib dijalankan oleh karyawan dan juga seluruh mitra waralabanya untuk menjaga kualitas produk yang mereka jual. Kemudian McDonald's juga melakukan pengawasan ketat dengan quality control terkait semua bahan-bahan dan hasil produksi yang dilakukan oleh McDonald's sehingga tetap menjaga kualitas McDonald's sesuai dengan standar yang mereka punya. Demikian ulasan-ulasan yang bisa saya sampaikan terkait film The Founder berdasarkan nilai bisnis yang diterapkan oleh McDonald's. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan-perbaikan di tugas-tugas yang berikutnya. Dan semoga video ini juga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.